Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Maluku, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Bapak Sertono. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kepulauan Aru, yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, yang saya hormati rekan-rekan unsur Forkopimda Kepulauan Aru, yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru periode 2015, 2020 dan 2020-2024, Bapak Dr. Johan Konga dan Bapak Muin Sugarei, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kepulauan Aru, yang saya hormati para staf ahli Bupati, para asisten sekda, para pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, yang saya hormati Ketua dan anggota KPU serta anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal TNI Polri yang berkesempatan hadir, yang saya hormati pimpinan BUMD, BUMN yang berkesempatan hadir, yang saya hormati para pimpinan partai politik, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perempuan yang berkesempatan hadir, serta rekan-rekan pers yang saya hormati, tamu dan undangan, serta seluruh masyarakat Jargaria yang saya cintai. Mengawali sambutan ini, perkenalkan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyertaannya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini untuk menghadiri acara serah terima jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2021-2025 kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2025-2030, serta rapat paripurna DPR Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka penyampaian sambutan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru masa jabatan 2025-2030. Sidang paripurna dan hadirin yang terhormat, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, saya Timotius Kaidel dan Muhammad Jumpa telah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru bersama jumlah pimpinan daerah lainnya, kurang lebih 962 kepala daerah, wakil kepala daerah se-Indonesia. Kami diamanahkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru semata-mata karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa melalui pilihan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang disalurkan melalui pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang lalu. Kami kini proses pilkada telah selesai, kompetensi telah berakhir, pemenangnya adalah seluruh rakyat Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk itu selanjutnya marilah kita bergandengan tangan bersama-sama saling bahu-membahu dan bersatu membangun bumi Jargaria yang kita cintai bersama. Sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, masyarakat Kepulauan Aru telah memberikan kami amanah untuk melanjutkan kepemimpinan dari para pemimpin terdahulu. Kami sadari sungguh untuk melanjutkan perjuangan mereka bukanlah perkara mudah, namun kami belajar dari perjalanan kepemimpinan mereka bahwa satu kunci untuk membangun daerah ini adalah senantiasa menjaga semangat kebersamaan.
Semua bisa kita capai jika dilakukan secara bersama-sama. Untuk itu, kami akan senantiasa merawat semangat kebersamaan. Akan senantiasa merawat semangat kebersamaan antara seluruh komponen masyarakat yang ada di Kepulauan Aru. Dan dari tempat ini, dengan kerendahan hati, kami mengajak serta berkomitmen untuk melanjutkan kemitraan yang harmonis antara pemimpin daerah dan segenap pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru. Kami juga berkomitmen untuk juga meningkatkan kolaborasi dengan elemen pemerintah lainnya, baik di provinsi dan pusat maupun seluruh elemen masyarakat termasuk sektor swasta di Kabupaten Kepulauan Aru. Sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, kami mengajak kita semua untuk bahu-membahu dalam membangun daerah ini. Hal ini sangat penting dikarenakan ada banyak permasalahan pembangunan daerah yang harus kita selesaikan bersama. Antara lain, pertumbuhan ekonomi yang melambat dan tidak inklusif, kualitas sumber daya manusia kita yang masih rendah, dan tenaga kerja yang kurang produktif. Pengelolaan sumber daya alam unggulan daerah belum optimal untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan kita masih sangat tinggi, distribusi pendapatan juga kita belum merata di seluruh Aru. Akses dan konektivitas antara pulau masih sangat rendah. Tata kelola pemerintahan yang kurang inovatif dan layanan publik yang belum profesional. Yang terakhir, tata kualitas infrastruktur kita yang masih rendah dan belum merata di seluruh Kabupaten Kepulauan Aru. Sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, dalam rangka membangun bumi Jargaria yang kita cintai ini, melalui rencana awal RPJMD kita, Kabupaten Aru tahun 2025-2030 nanti mengusung visi yakni Kepulauan Aru yang maju, mandiri, dan harmonis berbasis ekosistem ekonomi laut Arafura yang sudah lama dikenal dunia, tapi kita belum sampai sekarang belum mengelolanya dengan baik. Visi ini diwujudkan ke dalam 7 misi, antara lain yang pertama, memperkuat fondasi transformasi ekonomi daerah yang produktif, inklusif, berbasis ekonomi biru dan ekonomi hijau. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur serta sarana prasarana wilayah kepulauan dan daratan. Yang ketiga, memperkuat fondasi transformasi sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan sejahtera. Yang keempat, adaptasi teknologi untuk fondasi transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang inovatif, profesional, bersih, dan transparan. Yang kelima, memperkuat ketahanan dan adaptasi sosial budaya masyarakat lokal. Yang keenam, meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup serta kapasitas mitigasi bencana. Yang ketujuh, yang terakhir, memperkuat peran strategis daerah dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis ekosistem Laut Arafura. Kami menyadari untuk melaksanakan visi dan misi di atas, selain permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan tadi, ada beberapa tantangan baru yang harus kita hadapi terkait dengan perubahan regulasi dan dari pemerintahan pusat dan kebijakan daerah yang telah dibuat sebelumnya, yaitu satu, mengenai efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia. Yang kedua, dana DAK dan DAU peruntukan untuk Dinas Pekerjaan Umum kita untuk sementara masih ditarik oleh pusat, entah kapan sampai regulasi ini berubah. Yang ketiga,
penerimaan tenaga non ASN P3K yang tidak mempertimbangkan kebutuhan real di daerah serta kemampuan keuangan daerah ini akan berdampak pada pelaksanaan pemerintah dan target-target pencapaian pembangunan sesuai visi misi kita yang telah ditetapkan, karena keuangan daerah yang bersumber dari DAU dan PAD kita hari ini tidak akan mencukupi untuk membiayai gaji non ASN atau P3K. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini supaya teman-teman pers juga bisa mensosialisasi ini bersama-sama dengan kita, bahwa hari ini yang tadi disebutkan tadi, 3 poin tadi, yang paling memberatkan kita adalah poin kedua dan ketiga. Yang pertama tentang dana DA kita dan DAU peruntukan kita untuk pembangunan daerah ini. Kita punya target-target pencapaian 4 tahun membangun daerah ini, yang kemarin kampanye visi misi kita 10 tahun, 1 tahun 10 km jalan, dan konektivitas daerah ini mungkin akan sedikit terhambat, tapi itu tidak menjadi kita menjadi pesimis. Kita tetap optimis bagaimana bisa mengelola dan melanjutkan, dan kita punya visi misi tadi. Yang terakhir yang tentang penerimaan P3K ini, kalau regulasi pemerintahan pusat nanti kita harapkan regulasi pemerintahan pusat ini berubah. Kalau tidak tahun 2027, tahun depan nanti, yang tadi disebutkan tadi, ini tidak mungkin DAU dan PAD kita mencukupi untuk membiayai operasional pemerintahan ini. Bayar gaji, uang habis, kurang lagi. Ini kita berpikir ulang semuanya. Teman-teman DPR, pindah semua, kita berpikir ulang tentang negeri ini. Kalau sampai ini terjadi, yang bisa jalan pemerintahan ini cuma 2 dinas, yaitu dinas kesehatan dan dinas pendidikan nanti. Karena mereka punya DAU peruntukan sendiri, itu yang bisa jalan. Yang dinas lain semua DPR, mungkin bapak-bapak DPR tidak ada perjalanan dinas lagi. Tunjangan-tunjangan lain pun semua tidak ada mungkin. Kita bupati, wakil bupati juga tidak kerja nanti. Dan dinas badan lain pun nanti tinggal pergi kantor absen, pulang absen, lalu tinggal terima gaji tanggal 1 nanti. Tidak bisa beroperasional. Ini juga tidak real nanti. Artinya orang digaji untuk bekerja. Kalau sekarang digaji tidak bekerja, nanti tidak berimbang juga daerah ini. Nah, itu hal-hal yang sangat serius. Kita bagi pemerintah daerah, kalau ini dibiayai pemerintah pusat keseluruhan, kita oke-oke saja lah. Bukan 2.400 lagi yang kita terima. Kalau satu arus bisa jadi P3K, kita lebih bersyukur lagi untuk mempercepat kita mengatasi kemiskinan dan pengangguran daerah ini. Mungkin demikian. Kita lanjut. Dan pegawai P3K yang bertambah sangat signifikan, yaitu kurang lebih sebanyak 2.400 orang pegawai yang pembiayaannya akan menjadi tanggung jawab daerah mulai tahun depan 2027. Walaupun demikian, kami tetap optimis untuk melaksanakan visi dan misi kami di tengah tantangan efisiensi anggaran dan peningkatan pembiayaan gaji tersebut. Harapan ke depan ada perubahan regulasi dan pemerintah pusat, yang mana pembiayaan gaji P3K menjadi pembiayaan pemerintah pusat. Kami berkomitmen dan akan berusaha keras untuk meningkatkan PAD kita melalui sumber-sumber pendapatan lain yang hari ini selama ini belum dikelola secara maksimal. Contohnya pendapatan dari sektor perikanan ini, ya betul berharap teman-teman DPR juga, kita Promperda kemarin coba didorong cepat supaya retribusi perikanan ini kita bisa tagih untuk bisa mendapatkan PD tambahan bagi kita. Selain itu, kami juga akan mendorong efisiensi penggunaan keuangan daerah, sehingga tidak ada lagi pemborosan di tiap OPD. Nanti kita evaluasi sama-sama apa-apa yang tidak efektif, efisien, yang tidak berdampak kepada outputnya. Nanti kita evaluasi sama-sama supaya besok-besok ini tata kelola pemerintahan, tata kelola penggunaan keuangan kita lebih baik. Supaya besok-besok jangan lagi yang orang bilang di arus defisit. Itu mungkin tidak lagi tahun ini. Sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati,
Sebagai langkah awal mewujudkan komitmen politik dalam membangun daerah ini, maka kami telah merumuskan program 100 hari kerja kita. Langkah-langkah cepat 100 hari kita kerja yang di dalamnya terdapat 8 poin target capaian, yakni yang pertama, double terang. Mungkin sedikit doslia, sedikit terang. PLN kurang cepat. Kalau PLN cepat mungkin 1 minggu sudah capai, tapi PLN kurang cepat dan kita dorong PLN lagi. Yang kedua, penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air bersih yang berkualitas. Ini saya minta maaf, kampanye saya 1 minggu setelah lantik air bersih. Tapi memang ada kita regulasi kita mesti audit dulu PDM itu, dan kemudian kita langkah-langkah berikut untuk mempercepat target-target kita. Yang ketiga, penanganan masalah sampah di Kota Dobo. Ini memang anggaran di Dinas Lingkungan Hidup yang menangani sampah ini sangat minim. Sudah telepon kepala dinasnya, Babutan Jalan untuk mengambil langkah-langkah, mungkin mobilnya ditambah sebagainya. Nanti kita masukkan di perubahan nanti. Itu sudah kita lakukan. Yang keempat, pengendalian dan penambangan liar terumbu karang kita dan pasir pantai. Ini hal serius dalam kabupaten kita. Kemarin kita sama-sama dengan teman-teman DPR turun ke Durjela sana. Kalau segera tidak diatasi pengendalian pasir dan terumbu karang kita, setiap tahun nanti kita cuma anggarkan daerah ini untuk membangun talud dan membangun talud, judulnya pembangunan kita. Nah, ini pertama kita harus langkah-langkah pertama dulu pencegahan, yaitu akar persoalan kenapa sampai talud dan abrasi ini terjadi, yaitu sumber pertama adalah penambangan pasir, pantai, dan terumbu karang yang tidak terkendali. Ini juga kemarin kita sudah dorong di Ramperda supaya dipercepat, supaya kita langsung menghentikan pengambilan pasir pantai dan terumbu karang kita, supaya besok kita lanjutkan dengan membangun talud. Tahun depan lagi tidak ada judul talud, dan tahun depan tidak ada judul talud, supaya uang itu bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur lain. Yang keenam, BBM kita, BBM bersubsidi kita. Ini menjadi persoalan, orang anggap bahwa persoalan ini mudah-mudah biasa, karena memang kondisi ini sudah terlalu lama sudah jadi budaya. Makanya orang antri BBM di pom bensin, di pangkalan minyak tanah, orang anggap biasa. Tetapi itu sumber inflasi kita, itu salah satunya itu. Karena apa? Masyarakat itu waktunya tersita cukup banyak, yang harusnya jadi pendapatan dia harus berproduksi dengan waktu yang ada. Dia harus mengantri minyak tanah, mengantri di pom bensin, mau isi motor aja itu berjam-jam, mau isi mobil berjam-jam. Ini kita sudah ada langkah-langkah, kita sudah undang semua distributor, SPBU, Deperindak. Nah, kita sudah melangkah, dan sekarang alhamdulillah itu sudah tidak terlihat di pom bensin dan pangkalan-pangkalan minyak tanah. Sudah tidak terlihat lagi orang antri minyak tanah. Pemandangan ini hanya di Kabupaten Kepulauan Aru. Kabupaten Kabupaten tidak ada pemandangan ini. Itu sudah kita lakukan dan tidak ada antri lagi. Dan sampai kalau ada yang masih antri lagi izin pangkalan, hari itu dicabut. Hari itu dicabut. Yang berikut, yang keenam, yaitu tentang pemerataan distribusi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Ini kita sudah langkah-langkah dengan dinas pendidikan. Yang ketujuh, penyesuaian tarif. Kita punya titik kemas dan lahan Pemda di Pelabuhan Dobo sana demi kelancaran perdagangan dan pengendalian harga barang. Ini berapa hari ini kita rapat terus dengan pelayaran peti kemas, baik pengguna tol laut reguler, kita sudah rapat. Ini juga yang menciptakan inflasi terbesar di negeri ini. Kita harga kontainer termahal di Indonesia. Harga kontainer reguler itu 20 feet itu termahal di Indonesia. Termahal di Indonesia. Nah, kemarin dipanggil apa penyebab sampai kontainer termahal di Indonesia? Ini jawabannya pelayaran, ada persetujuan kontrak kerjasama antara pemerintah daerah yang lalu dengan pengusaha. Pengusaha siapa yang goblok itu?
mau menandatangani kontrak walaupun mahal. Ini jadi lucu juga ya. Nah, ini sudah dipanggil kemarin, kita sudah evaluasi sama-sama. Tadi pagi dari pihak Temas, kita sudah bilang hari ini harus ada jawaban. Kalau hari ini tidak ada jawaban, kontrakmu saya batal. Izin pelayaranmu kedua saya batal. Dan tadi siang sudah ada jawaban. Harga kontainer dari 22,5 juta yang termahal Indonesia itu sudah mengikuti kabupaten tetangga kita menjadi 18 juta. Ini sudah sepakat dan kita akan bikin surat ke dia, ke pelayaran Temas, supaya ini jadi harga eceran tertinggi. Jangan dinaikkan lewat itu, karena ini masih bahan bakar masih tinggi kita. Besok-besok bahan bakar turun, dia harus turun, fluktuasi dia. Tidak ada yang namanya kontrak harga mahal, tidak ada. Jadi ini sudah langkah-langkah. Tol laut pun kita sudah tertibkan kemarin. Jadi rapat tol laut berulang-ulang. Ini program pemerintah pusat untuk menyatukan harga barang pusat dan daerah. Ini tidak berlaku di Dobo selama ini. Tol laut itu tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Kita manfaatkan tahun ini supaya program pemerintah pusat itu sinergi dengan apa yang dimau masyarakat, pengendalian harga di masyarakat, supaya inflasi kita bisa ditekan sendiri. Ini orang tambah susah, kita tambah susah lagi sama-sama. Yang ke-8, penertiban penggunaan badan jalan, bahu jalan dan trotoar di pasar dan di jalan-jalan raya. Ini kita sudah lakukan sama-sama dengan teman-teman DPR juga. Ini kita kotanya tambah semeraut gitu. Satu-satu atur diri sendiri, mau sesukanya. Nah, ini mulai tertib, kita mulai tertibkan, masih sosialisasi jalan terus, sosialisasi minggu depan sudah tindakan. Ini sosialisasi sampai minggu depan itu tindakan. Jadi mohon Bapak DPR, para Bapak Forkopimda, mohon dukungannya supaya langkah-langkah penertiban ini juga ada dukungan dari semua stakeholder di Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk mencapai target dari 8 program ini, kami telah memerintahkan Dinas Teknis untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar program-program 100 hari kerja ini dapat terlaksana dengan baik sesuai yang kita harapkan bersama. Selain itu, segala rencana dan harapan yang telah dirumuskan dalam visi dan misi akan dituangkan dalam rancangan pembangunan jangka menengah kita. Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2025 dan 2030 dan harus segera dilaksanakan. Kami akan segera bekerja untuk mencapai target-target jangka pendek dan jangka menengah yang telah direncanakan, dan kami berkomitmen akan menghadirkan pelayanan terbaik dengan mengoptimalkan segala potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, sekaligus menghadirkan inovasi dan kolaborasi baru agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik demi kemajuan daerah ini. Sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada segenap masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang telah memberikan amanah kepada kami untuk menahkodai pelaksanaan pembangunan di bumi Jargaria yang kita cintai. Mari bersama-sama kita bergandeng tangan untuk membangun daerah ini. Untuk itu kami membuka diri terhadap pikiran dan masukan yang positif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Bertepatan dengan momen bulan suci Ramadan, kami mengucap selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi bagi umat muslim di seluruh Kabupaten Kepulauan Aru bagi yang menjalankan ibadah puasa saja. Semoga diberi kemudahan dan keberkahan selalu, dan selamat memasuki bagi umat Kristen hari-hari menjelang Paskah. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tetap semangat dan lakukanlah yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Kepulauan Aru. Ada pepatah, ada kata bijak bilang begini, sebelum mengakhiri sambutan ini, kalau di tempat lain pakai pantun, kita di sini pakai kata bijak. Kami tidak mungkin bisa mengenal pribadi per pribadi masing-masing masyarakat Aru, tetapi kami cukup mengenal apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka dambakan bagi kemajuan daerah ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menuntun dan memberkati kita semua. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Santi Om.